إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita kembali Allah pertemukan di dalam majelis yang kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ini majelis menjadi sebab Allah mencintai kita. Karena sering kami sampaikan Bapak Ibu sebagai motivasi bagi kita bersemua, bahwasanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib seseorang mendapatkan cinta dariku, kata Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pingin cinta Allah, pingin mengharapkan mendapatkan cinta dari Allah, maka ada sebabnya. Di antaranya Allah berfirman, lil mutahabbina fiyya, bagi dua orang ataupun seseorang yang saling mencintai karenaku. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, mulai dari yang terdekat, istri kita, kita cintai karena Allah, Bapak Ibu. Bukan semata-mata karena kecantikannya atau kekayaannya atau ketulusannya, namun lebih daripada itu kita mencintainya karena Allah, dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, menjaga diri kita dari haram, maka kita menikah. Kemudian lil mutajalisina fiyya, bagi orang yang saling bermajlis, yang duduk-duduknya mereka karena Allah, tidak hanya sekedar bercanda, tidak hanya ngobrol yang kosong, tidak hanya makan dan minum saja, namun mereka duduk betul-betul karena Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau itu niatnya Pak, insya Allah berdasarkan hadis qudsi ini kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarhul Usulis Salasah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih menjelaskan tentang beberapa bentuk atau macam-macam kondisi orang yang tinggal di negeri kafir. Kita masuk sekarang kepada kondisi yang kelima, yang keempat sudah kemarin. Yang 1, 2, 3, 4 itu kondisi yang baik-baik saja, Pak ya. Nah, sekarang kondisi yang buruk, kondisi yang berbahaya. Ini dangerous ini Pak ya, khatir, berbahaya. Qala asy-syarihu rahimahullah, berkata pensyarah yang semoga Allah rahmati, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, semoga Allah mengampuni beliau dan kedua orang tua beliau. Al-qismul khamisu, ya, pembahagian yang kelima, bentuk yang kelima, an yuqima lid-dirasati wa hiya min jinsi ma qablaha iqamatun li hajatin
seseorang bermukim, berdomisili di negeri kafir untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan jenis yang ini, ya, ini sama dengan ma qablaha yang sebelumnya. Iqamatun lihajatin, dia berdomisili di negeri kafir tersebut lihajah, karena sebuah keperluan, karena sebuah hajat. Walakinnaha, akan tetapi kondisi yang seperti ini, orang yang belajar di negeri kafir itu, kata beliau, akhtar, lebih berbahaya, is more dangerous gitu. Ini lebih berbahaya ini, minha, dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan buat tijarah, perdagangan, ilaj, pengobatan gitu ya. Nah, sekarang kalau belajar itu lebih berbahaya Pak sebenarnya. Ini alasan kenapa? Ini alasannya. Wa asyaddu fatkan bidinil muqim, dan lebih, ya, bisa merusak agama orang yang tinggal untuk belajar di negeri kafir, wa akhlaqi, dan akhlaknya juga. Nah, apa alasannya? Alasannya ini Pak ya. Fa innal taliba yash'uru bidunuwi martabati, karena seorang pelajar itu Pak, dia akan merasakan rendahnya kedudukannya. Wa uluwi martabati muallimi, dan dia merasa kedudukan gurunya, pengajarnya itu lebih tinggi, dan dia belajar sama orang apa Pak? Orang kafir. Dia akan respect sama orang kafir itu Pak. Ini orang kafir bukan main, ini profesor saya, ini guru saya gitu ya. Maka dia merasa minder, saya ini cuma pelajar. Akhirnya apa yang terjadi? Fayahsulu min dzalika ta'zimuhum. Ini yang berbahaya. Sehingga terjadilah dari hal itu, mereka, orang yang belajar di negeri kafir itu, mereka akan mengagungkan guru-gurunya, yang notabene guru-guru itu adalah orang kafir. Itu Pak. Nah ini Pak ya. Jadi kalau seorang itu belajar dengan orang kafir, dia akan mengagungkan gurunya Pak. Minimal dia respect sama gurunya, nggak berani dia menyalahkan, padahal jelas-jelas salah. Nah ini Bapak Ibu. Waliqtina'i bi'araihim, kemudian dia akan merasa, yaqtani' itu artinya merasa setuju dengan pendapat orang-orang guru-gurunya dari orang kafir tersebut. Wa afkarihim wa sulukim, kemudian dia juga, ya, akan terpengaruh oleh pikiran-pikiran guru-guru mereka yang kafir itu, kemudian, ya, dengan etika, akhlak, adab guru-guru tersebut. Fayuqalliduhum, ya, maka si murid ini akan mencontoh, taklid, ya, taklid itu Pak, mencontoh gitu, mengikuti, ya, guru-gurunya yang kafir tersebut. Illa man sya'allahu, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ismatahu wa hum qalilun, kecuali yang Allah kehendaki, Allah jaga dia. Seseorang itu Allah jaga, walaupun gurunya kafir, dia muslim, tetap dia memiliki kebencian karena kekafiran gurunya tersebut. Namun yang jenis seperti ini, wahum qalilun, mereka itu jumlahnya sedikit. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Summa inna taliba yash'uru bihajatihi ila muallimihi, kemudian dia, siswa itu akan merasa butuh kepada gurunya. Kalau orang tinggal belajar di negeri kafir Pak, pasti butuh dengan gurunya, ya nggak Pak? Iya, nggak ada yang nggak butuh kan? Dia kan belajar dengan orang kafir nih. Dia akan butuh dengan gurunya. Fayu'addi zalika, maka hal itu akan mengantarkan ila tawaddudi, kepada rasa cinta. Awas jangan salah baca Bapak Ibu. Tawaddud itu artinya rasa cinta. Tapi kalau ta'addud pakai ain, ta'addud, nah, itu artinya mendua. Nah, diambil sama apa ya? Beda satu huruf saja, waw dengan ain. Ta'addud dengan tawaddud. Kalau tawaddud rasa cinta, kalau ta'addud mendua. Ya, nambah lagi. Ya. Kalau bahasa Minangnya tambuh cie, ya Pak ya. Iya ya. Ini Pak ya. Jadi seorang siswa yang belajar di negeri kafir, ya, kemudian dia merasa butuh dengan gurunya, maka akan timbul benih-benih rasa cinta kepada gurunya, padahal gurunya orang kafir. Ini bahayanya, kata beliau, itu bahayanya. Wa mudahanatihi fima huwa alaihi minal inhirafi wad dhalali, kemudian mengantarkan kepada
perbuatan mudahana. Jadi mudah itu Pak berasal dari bahasa Arab itu Pak, mudah. Bermudah-mudahan akhirnya dia dengan kekufuran karena gurunya orang kafir. Jadi bahasa Arab bermudah-mudahan itu Pak mudahana. Bermudah-mudahan, mudahanatun itu artinya bermudah-mudahan. Jadi banyak memang bahasa Indonesia ini Pak diambil dari bahasa Arab. Contoh heran. Heran ini dari bahasa Arab Pak, yaitu hayron. Kalau bahasa Arabnya hayron itu heran, bingung. Bahasa kita heran, terheran-heran, terbingung-bingung dia. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Kemudian musyawarah itu juga dari bahasa Arab Pak. Sehingga ada kemarin Pak ya, entah siapa makhluknya ya pada tahun-tahun sebelumnya berkomentar ciri-ciri teroris adalah yang belajar bahasa Arab. Pernah viral Pak ya. Nah, ini ngawur Pak ya. Pancasila berarti teroris dong. Karena dalam Pancasila itu ada bahasa Arab, yaitu musyawarah. Musyawarah dari bahasa Arab Pak. Bukan dari bahasa Sanskerta itu ya. Bahasa Arab ya Pak ya. Ya, kalau panca dengan silanya betul ya. Ya, dari bahasa Sanskerta. Namun kalau musyawarah ini bukan dari bahasa Sanskerta, namun murni dari bahasa Arab. Keadilan itu dari bahasa Arab juga, dari asal katanya adil. Adil itu dari bahasa Arab. Nah, ini banyak sekali Pak ya. Kursi ini bahasa Arabnya Pak ya. Kursiun ini ya. Kursi banyak ya. Bahasa Indonesia ini diambil serapannya dari bahasa Arab. Jadi kalau dibilang orang belajar bahasa Arab itu teroris ya, banyak bahasa Indonesia yang mengandung paham teroris. Iya, bahkan Pancasila pun ada paham terorisnya karena ada bahasa Arab. Nah, ini pendapat yang melenceng, yang jauh dari kebenaran. Bahasa tidak mempengaruhi orang itu menjadi teroris, nggak ada kaitannya. Ya, yang membuat orang menjadi teroris itu adalah pahamnya, keyakinannya, ideologinya. Kalau dia ideologi radikal, ya tidak memandang bulu Pak, tidak memandang agama. Ada kemarin di Selandia Baru itu agamanya Nasrani Pak ya. Orang lagi sholat ditembaknya itu ya. Tahun berapa tuh Bang? Kan lagi viral juga tuh ya. Orang lagi sholat apa ya, dibombar, diberondongnya dengan empornya tuh ya. Dengan senjata empor ya. Banyak nauzubillah ya kaum muslimin yang menjadi korban oleh tindakan teror dari orang Nasrani. Jadi memang terorisme itu Pak, paham radikal, tidak mengenal agama. Ya. Karena tidak ada semua agama, walaupun agama kafir pun yang membenarkan membunuh orang ya, seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, jadi orang yang belajar dengan orang kafir Pak, minimal dia akan bermudah-mudahan ya terhadap kekafiran, terutama kalau dia berguru dengan orang kafir ya. Dia akan mentoleransi ya, kekafiran gurunya. Fima huwa alaihi minal inhirafi wadh-dhalali. Di dalam ya apa-apa keyakinan gurunya ya atas yang menimpa gurunya dari al-inhiraf, penyelewengan, wadh-dhalal, kesesatan. Wadh-dhalibu fi maqarri ta'allumihi lahu zumala yattakhidhu minhum asdiqa'a yuhibbuhum wa yatawallahum wa yaktasibu minhum. Kemudian seorang siswa, seorang murid yang berada ya di tempat dia belajar, dan tempat dia belajar itu adalah di negeri kafir ya, maka dia akan memiliki teman-teman, dia classmate ya, teman sekelas gitu ya. Yattakhidhu min asdiqa, yang mana teman itu akan mereka jadikan teman karib, teman dekat. Yuhibbuhum wa yatawallahum, kemudian dia akan mencintai teman-temannya yang kufar, yang kafir tersebut, dan akan loyal kepada temannya tersebut. Wa yaktasibu minhum, dan dia mendapatkan sesuatu dari mereka, dari temannya tersebut. Nah, wa min ajli khatari hadzal qismi, karena disebabkan berbahayanya kondisi ini ya, seorang siswa yang tinggal, yang belajar di negeri kafir, dikhawatirkan dia terpengaruh oleh ajaran gurunya yang kafir itu, maka kata beliau wajibat tahaffudhu fihi aktsaru mimma qablahu, maka
wajib menjaga diri di dalam kondisi yang seperti ini lebih besar dari kondisi-kondisi yang telah beliau sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Jadi orang yang tinggal belajar di negeri kafir itu memang bahaya syubhatnya Pak ya, luar biasa. Maka tidak jarang Bapak Ibu tadinya santri Pak, santri dia. Bahkan nyantri di pondok pesantren terbesar di Indonesia. Pulang-pulang jadi liberal dia Pak ya. Padahal dapat juara dulu ketika di Lipia. Bibirnya yang disumbing ya itu diinikan sama gurunya di Lipia itu. Beliau itu ya. Pulang-pulang belajar di negeri kafir, pulang-pulang jadi liberal. Ya. Ada juga yang seperti itu Pak ya. Nauzubillahi min zalik. Ini ya, maka ya kalau ingin belajar di negeri kafir maka mesti hati-hati betul ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh guru yang notabene beragama kafir itu Pak. Ini bahaya betul. Karena orang kafir itu Pak sudah diberikan sifat oleh Allah. Terutama orang Nasrani dan Yahudi ya. Mereka itu tidak akan berhenti mereka sampai kita ikut millah ajaran mereka. Karena Allah sendiri yang telah kasih tahu kita Pak. Sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kata Allah, tidak akan rela. Itu ridho itu rela ya. Orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kita umat Islam Pak, sampai kita ikut kepada ajaran mereka. Jadi Pak jangan bermudah-mudahan kita ya. Tapi orang kafirnya kan baik gitu kan. Baiknya Pak di depan Pak, di belakang belum tentu. Karena Allah yang telah ngasih tahu kita, bukan kata saya ya Pak ya, kata Allah ini. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela kata Allah. Tidak akan rela mereka Pak, sampai kita ikut ya kekufuran mereka. Nauzubillahi min zalik. Maka ini adalah hal yang penting dan sangat berbahaya bagi kalau ada anak kita Pak belajar misalkan di Amerika, di UK University Pak ya, atau di Oxford University ya, hati-hati. Banyak Pak, guru saya juga waktu saya kuliah di IAIN ya, belajar di Belanda Pak, balik dia bilang agama itu sama aja semuanya. Jangan kita umat Islam merasa paling benar ya. Islam itu kan benar menurut kita, belum tentu menurut orang ya kan. Nah itu Pak, sudah ragu dia akan kebenaran Islam. Padahal kita umat Islam kita punya keyakinan, kita punya ideologi, ya kan? Al-Quran itu harga mati. Al-Quran itu kata Allah, ya dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan satu huruf pun dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri yang mengatakan, ya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah yang Allah terima adalah agama Islam. Kemudian Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima kata Allah. Tegas sekali Allah mengatakan. Ini doktrin, memang doktrin karena kita punya doktrin yang kita yakini kebenarannya sebagai kebenaran yang mutlak yaitu Al-Qur'an. Ya, doktrin itu kan kalau dikatakan sebagai bentuk keyakinan, betul. Kita umat Islam punya keyakinan, punya ya landasan dalam berkeyakinan. Jadi keimanan kita itu Pak punya barometer, punya standarisasi. Apa standar keimanan yang mesti kita imani? Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya ya Islamlah agama yang Allah terima. Kalau agama itu semuanya sama, tidak usah Allah turunkan Al-Quran. Iya, tidak usah Allah utus Rasul. Ya, karena Rasul Allah utus untuk apa? Untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itulah inti ajaran Islam. Mengesahkan Allah dari setiap peribadahan, penyembahan kepada paganisme, kepada berhala, kepada patung-patung yang disembah selain Allah. Itulah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul untuk menyeru umat mentauhidkan Allah. Nah, kalau agama kafir kan enggak Pak, mereka menyembah selain Allah. Bahkan mereka menganggap
salah satu nabi Allah sebagai anak. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Berkata orang-orang Nasrani, Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin dikatakan semua agama benar? Padahal Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, orang Nasrani mengatakan ya Allah punya anak. Padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Ya. Enggak punya anak Allah gitu. Allah itu ahad, satu esa tunggal. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan nauzubillah. Dikatakan sama pula agama, sama-sama benar. Di mana otaknya itu Pak ya? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang liberal Pak, hati-hati. Ya. Karena mereka menganggap semua kok sama be katanya. Jalan saja yang berbeda. Salah itu. Keliru Pak. Ya. Karena agama yang benar itu adalah agama tauhid, agama Islam. Itulah agama Allah. Itulah hidayah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena Allah sendiri yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam beragama Islam. Artinya jangan mati dalam keadaan Nasrani, jangan mati dalam keadaan Hindu, Buddha dan selain Islam. Matilah dalam keadaan Islam kalau ingin selamat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang liberal Pak datang dengan pemikiran, dengan doktrin ya. Doktrinnya salah. Keyakinan yang mereka tebarkan salah, yakni mengatakan semua agama itu benar. Itulah pemahaman sekularisme, pluralisme. Ini. Kemudian Bapak Ibu beliau melanjutkan kondisi yang seperti ini kan lebih berbahaya dan wajib menjaga diri di dalam kondisi yang seperti ini lebih banyak daripada sebelumnya. Fayushtaratu fihi, maka disyaratkan untuk orang yang berada di kondisi ini ataupun seseorang yang belajar di negeri kafir, maka disyaratkan dua syarat yang utama. Bil idhofah ya, ditambahkan ila syartainil asasain, kepada dua syarat yang utama. Kepada syarat yang utama. Syurut ya. Ya. Yang pertama asyartul awal, syarat yang pertama, ini Pak, ini syarat bagi orang yang belajar di negeri kafir ini. Karena berbahaya, kondisi ini berbahaya, takut dia terpengaruh oleh gurunya. Minimal dia bermudah-mudahan dengan kekufuran gurunya gitu. Maka diperlukan dua syarat. Maka syarat yang pertama adalah ayyakuna talibu ala mustawa kabirin minal nuduji al-aqliyi alladhi yumayyizu bihi bainan nafi wad dhar. Hendaknya siswa ataupun murid yang belajar di negeri kafir itu dia telah berada pada level, mustawa ini bisa kita terjemahkan level ya, yang besar, level yang tinggi ya, dari kematangan akal. Nuduj itu kematangan, akalnya itu Pak telah matang, betul-betul telah memiliki ya modal ilmu agama yang sudah matang sehingga akalnya mampu untuk membela agamanya. Alladzi, yang mana dia mampu yumayyizu, membedakan bihi dengannya bainan nafi wad dhar, antara yang bermanfaat dan yang bermudarat ya, yang berbahaya, yang merusak agamanya. Jadi kalau ingin juga kita menyekolahkan anak kita di negeri kafir, maka syarat yang pertama anak kita itu sudah harus yang memiliki akidah yang kuat. Nah, itu Pak. Mampu dia ya membedakan mana hal yang benar secara agamanya, mana hal yang salah. Sudah matang ya keimanan dan akalnya gitu. Wa yanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id. Kemudian dia melihat ya dengan akalnya tersebut, dengan agamanya yang telah matang itu kepada yang akan datang yang jauh. Artinya pemahamannya tidak pendek ya. Dia melihat ya. Dia melihat apa yang target-target yang akan datang ya. Tahu dia tujuan dia belajar ini untuk ini, cuman untuk mempelajari dunia saja. Kalau masalah agama tidak, mereka itu enggak benar agamanya, ya Pak ya.
Jadi pemikirannya Pak jauh ke depan gitu. Ya, maju dia, kuat ya pondasi agamanya. Fa amma ba'sul ahdas, adapun cuman mengirim murid-murid yang baru, sigharisin, kemudian secara usia masih kecil, zawil uquris saghirah, kemudian pemahaman pikirannya, akalnya itu pendek, ya kan? Kecil, fahuwa khatarun azimun, maka ini bentuk bahaya yang besar ini Pak ya. Kalau yang kita suruh belajar di negeri kafir, dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di negeri kafir, padahal anaknya masih kecil ya, masih labil, masih rentan terpengaruh oleh lingkungan, maka ini bahaya besar ini kita. Khatarun azimun ini. Khatar itu artinya bahaya Pak, dangerous ini. Ya. The big ya, dangerous ini. Bahaya besar ini Pak. Ala dinihim terhadap agamanya, wa khuluqihim terhadap akhlaknya, wa sulukim dan terhadap ya adab dan etikanya. Ini bahaya. Kalau yang dikirim oleh orang tuanya anak masih kecil Pak, masih labil, belum matang ya agamanya. Kemudian berpikirnya pun masih ya labil, rentan dipengaruhi oleh orang-orang kafir. Ini jangan. Ya, bekali dulu anaknya tersebut dengan ilmu agama yang kuat. Sehingga kalau anaknya sudah kokoh ya, kalaupun dikirim ya dilihat kebutuhannya, betul-betul dia mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri muslim. Tapi kalau ada di negeri muslim ilmu itu Pak, udah lebih utama di negeri muslim ketimbang belajar di negeri kafir. Ya kan, karena kalau kita belajar di negeri kafir itu pusing Pak, mau makan aja sulit. Ada teman ya tinggal di Jepang, dia dulu makan aja sulit katanya. Ya keluar rumah itu na'udzubillah katanya ya. Iya. Perempuannya ya Allah gitu ya. Iya. Membuat iman menjadi down ya. Turun bebas, turun lepas iman ya. Iya, apalagi syaitan Pak ya, dari dalam dari luar nih. Syaitan dari jin dan manusia menggoda Pak. Syaitan dari jin membisik-bisik, karena tengoklah itu ya kan, di Indonesia ada yang kayak itu ya. Bening galau gitu ya. Ditambah lagi setan dari golongan manusia ini kan. Ya kan, tanpa bangga pula buka aurat Pak, na'udzubillah ya. Itu yang dihadapi. Jadi berat cobaan memang Pak. Ya ujian tinggal di negeri kafir. Kita alhamdulillah Pak di Indonesia ini bebas, mau sholat bebas. Kalau di kafir payah Pak. Ya kan? Bahkan ada orang Islam itu numpang sholat di gereja ada. Ya payah untuk nyari tempat sholatnya sulit Pak. Kalau tinggal di negeri kafir. Karena umat Islam itu Pak, mereka ya ibadah itu nomor satu itu. Itu orang yang betul-betul beriman, karena mereka tahu kita Allah ciptakan bukan buat senang-senang di dunia, enggak. Allah menciptakan kita buat beribadah. Nomor satu itu ibadah. Itu prinsip seorang muslim yang sejati. Tapi kalau muslim ya kaleng-kaleng, mereka enggak peduli itu Pak ya. Yang penting dapat ya kesenangan dunia, nak haram, nak halal, hantam saja. Sehingga ada pameo, ya Pak ya, istilahnya tuh apa, ada peribahasa di kalangan orang Islam yang lemah imannya, yang haram saja payah, apalagi yang halal gitu ya. Ya, maka mereka halal haram hantam saja. H3S ya. Ya Pak ya, H3S apa H3T? Iya. Halal haram hantam saja, H3S ya. Halal haram hantam saja. Ya Pak, enggak peduli mereka. Karena memang pikirannya enggak panjang. Kalau orang Islam pikirannya Pak enggak hanya di dunia ini Pak. Pikirannya adalah kepada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itulah akhirat. Dunia ini singkat dan akhirat abadi selama-lamanya. Masa karena kehidupan yang singkat itu Pak kita rela mengorbankan yang abadi? Secara logika yang sehat itu kan bodoh Pak ya. Masa karena kesenangan yang singkat sesaat ya seseorang ya rela mengorbankan kesenangan yang selama-lamanya kelak di akhirat. Maka orang Islam punya prinsip itu. Mereka tahu ayat Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa.
Ya, sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kata Allah, akhirat itu lebih baik daripada bagi kalian daripada dunia permulaan ini. Jelas sekali Pak, karena dunia itu kita singkat Pak. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia ini. Iya kan? Jadi akhirat selamanya Pak. Sedangkan dunia sementara. Masa karena yang sementara kita menyia-nyiakan yang selamanya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka prinsip orang Islam seperti itu. Jadi kalau ingin mengirim anak sekolah di negeri kafir, maka mestilah anak kita sudah matang secara keilmuannya dan akalnya. Maksudnya ilmu agamanya gitu ya. Namun kalau mengirim anak-anak yang masih kecil ya Pak, umur baru setampuk jagung ya, maka ini dikhawatirkan mereka akan terpengaruh oleh kekufuran, oleh adab etika yang rusak ya, yang ada pada orang kafir tersebut. Kemudian beliau mengatakan summa huwa khatarun ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Kemudian ya, belajar di negeri kafir itu Pak, ini akan berbahaya bagi siswa ataupun murid itu terhadap umatnya. Allati yang mana sayarji'una ilaiha, mereka anak-anak yang belajar di negeri kafir itu akan pulang, akan kembali ke kampungnya, akan kembali ke masyarakatnya. Maka orang ini sudah dicuci otaknya Pak ya, oleh orang-orang kafir sebagai gurunya itu Pak ya. Nah, ini sangat berbahaya nanti kalau dia pulang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Fayanfusuna fiha, kemudian mereka akan menyebarkan ya Pak ya, meniupkan fiha pada umatnya, pada kaumnya ketika pulang ya, minas sumumil lati nahaluha, dari racun-racun yang mereka dapatkan, min ulaikal kufar, dari guru-gurunya yang kafir di negeri kafir tersebut. Kalau tidak kuat ya pondasi keimanannya, maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemahaman liberal itu hati-hati Pak. Karena biasanya orang yang lulus, lihat background pendidikannya. Hati-hati Pak, yang lulusan kafir di negeri kafir, enggak semuanya juga Pak ya, rata-rata gitu ya. Ini pengalaman kami Pak, karena kami 4 tahun di IAIN dulu, banyak guru-guru kami juga yang PhD. Dari mana? Dari Kanada. Liberal semua pemauannya Pak. Dari Holanda, dari Belanda. Nah, maka hati-hati Pak. Kecuali dia lulusan mana? Madinah. Itu jelas. Mereka akan mendapatkan doktrin yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, itu sumbernya. Gurunya syekh, gurunya hafiz Quran, gurunya hafiz Sahih Bukhari Muslim, gurunya orang yang ya selalu sholat 5 waktu di masjid, selalu tahajud, baca Al-Quran. Gimana nggak baca Quran Pak ya, dia hafiz kok, butuh murojaah ya. Itu guru mereka, belajar di Masjid Nabawi, belajar di Masjid Haram mereka. Nah, itu yang kita jadikan guru, jangan orang yang belajar dari orang kafir. Ya, kita jadikan teladan Pak ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan kama syahida wa yashhadu bihil waqi'u, sebagaimana disaksikan oleh kenyataan. Artinya sebagaimana yang kita lihat dalam kenyataan kita. Itulah yang terjadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Maka Syekh Ibnu Utsaimin ini tegas Pak. Kalau salah beliau katakan salah. Walaupun itu beliau tetap tegas ya, kalau yang salah ya bilang salah tanpa menyebutkan nama kan gitu. Ya kalau menyebutkan nama tentu kalau berkaitan dengan pemimpin jangan ya Pak ya. Karena pemimpin itu kita jaga muruah, kalau bahasa kita marwahnya. Kenapa? Karena mereka adalah pemegang tampuk kekuasaan yang membuat peraturan-peraturan, mereka yang mengarahkan rakyatnya. Kalau mereka tidak memiliki marwah, tidak akan berjalan pemerintahan itu kan gitu. Dan akan menimbulkan dampak negatif
yang lebih besar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak boleh, ini Pak, ini prinsip Pak ya. Kita tidak boleh menceritakan aib pemerintah muslim yang sah di depan khalayak ramai. Kenapa Pak? Karena ada hadis yang melarangnya. Karena Nabi mengatakan apabila engkau melihat sesuatu yang salah dari pemimpinmu, maka ambil tangannya. Kemudian bawa dia ke satu tempat, 4 mata engkau nasihatkan dia. Jangan engkau cela dia di depan khalayak umum. Jangankan mencela pemimpin Pak, mencela sesama Islam saja kita nggak boleh. Ya. Iya. Karena Nabi yang melarang. Karena Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, sibabul muslimin fusukun. Mencela orang-orang muslim itu adalah kefasikan, artinya dosa besar. Ya kan? Maka kita nasihati Pak, bukan dicela gitu ya. Dinasihati, beda antara mencela dengan menasihati. Kalau menasihati pasti kita bawa tangan, ambil tangannya. Ya Pak ya, kita bawa dia pada suatu tempat, kita kasih nasihat 4 mata. Bukan menyebarkan aib seorang pemimpin di depan umum. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disaksikan oleh kenyataan ya, sebagaimana kenyataan membuktikan itu ya. Fa inna katsiran min ulaikal mab'usina, karena sesungguhnya kebanyakan dari mereka-mereka yang diutus belajar di negeri kafir, siswa-siswa, santri-santri atau pelajar-pelajar yang diutus oleh orang tuanya atau diutus oleh instansi pemerintah belajar di negeri kafir itu, raja'u bi ghairi ma dhahabu bihi. Mereka kembali sudah berbeda dengan keadaan mereka ketika pergi ke negeri kafir. Pas pergi Masya Allah, sholat 5 waktunya mantap ya Pak ya. Iya, tahu dia ini maksiat, nggak boleh zina. Di negeri kafir lah biasa nengok itu. Karena ada teman Pak yang di Jepang tuh, ada orang non muslim di Jepang itu Pak, mau maaf ya, katanya berzina di depan jalan. Kalau kita larang, kita yang kena Pak. Karena hukum di negeri kafir itu HAM ya. Orang berzina itu suka, kalau asal suka sama suka jangan diganggu, itu hak asasi mereka. Kita yang negurnya malu lah dikit, kita bilang gitu ya. Kita Pak yang masuk sel, berarti kita sudah ada melanggar HAM-nya gitu kan. Nauzubillahi min zalik. Itu Pak kalau negeri kafir Pak. Jadi nggak bisa kita amar ma'ruf nahi munkar Pak. Mencegah kemungkaran nggak bisa, kita yang kena kemudaratan. Maka kita bersyukur Pak tinggal di negeri Islam. Namun lebih parahnya Pak, ada oknum-oknum umat Islam ini mengkafir-kafirkan negeri kita ini. Ya kan, sudah jelas negeri kita syiar Islam, ya kan, tegak. Sholat nggak pernah dilarang, orang bangun masjid nggak pernah dilarang oleh pemerintah. Tiba-tiba sekarang Pak ya, tiba-tiba dia kafirkan negeri Indonesia ini. Jangankan Indonesia, ternyata Saudi pun dikafirkan. Auzubillah. Ya kan, di Saudi itu yang mana hukum Islam ditegakkan nih Pak ya. Orang mencuri di Saudi potong tangan Pak. Ini kata si T ini, kita sebut saja T ya, teroris ini ya. Dia bilang Saudi kafir, apa kafir itu negara Saudi, enggak negara Islam itu. Nauzubillah. Ini negara Islam yang gimana Pak gitu ya. Kalaulah Saudi itu bukan negara Islam, maka enggak ada negara Islam yang ada di dunia ini. Enggak ada Pak. Karena yang banyak menerapkan Islam itu di negara Arab Saudi. Zina di situ dicambuk Pak. Kalau belum menikah, orang ketahuan berzina ada 4 saksi Pak. Enggak cukup video ya. Kalau video itu enggak mewakili Pak. Karena sekarang ada teknologi AI namanya. Iya, bisa aja wajah kita nih Pak di printnya gitu ya. Di kopinya, ditempelkannya ke wajah pezina yang lagi berzina kan. Seolah kita, jangan hati-hati Pak ya. Bahkan suara kita sekarang Pak bisa dikopi orang. Seolah-olah yang ngomong kita, padahal bukan kita. Itulah teknologi apa Pak namanya? Apa? AI ya, AI ya, itu nauzubillah ya. Teknologi yang kalau digunakan kepada perkara yang salah Pak akan banyak mudaratnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam sistem Islam kalau orang berzina itu Pak yang diangkat ke pengadilan saksinya harus 4 orang. Harus melihat langsung Pak.
Tidak samar-samar, betul-betul dia lihat bendo itu, Pak. Ya, secara kasat mata nampak betul, ya, keluar masuknya nampak dia. Baru ya diterima kesaksian. Kalau enggak tidak, ya. Tidak diterima kesaksiannya oleh qadhi, oleh orang yang akan memutuskan hukumnya atau hakim lah gitu, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterapkan di Saudi, Pak. Kemudian penyihir, tukang sihir, dukun, itu dalam Islam, Pak. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan dukun penyihir itu hukumnya adalah darbatun bisayf, dipenggal lehernya. Itu hukuman mati, Pak. Jadi penyihir itu, Pak, dalam hukum Islam ini, dalam perspektif, Pak, ya, dalam pandangan hukum Islam itu sama dengan hukum di negara kita itu pengedar bertonton narkoba. Kalau di negara kita, Pak, pengedar narkoba apa hukumnya, Pak? Yang bertonton pengedarnya, Pak. Hukuman apa, Pak? Matinya. Kalau dalam Islam, ya, penyihir itu, Pak. Penyihir itu orang yang dukun, ketahuan dia melakukan praktek perdukunan, maka itu hukumannya dipenggal lehernya. Dan itu dipraktekkan di negeri Arab Saudi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau Saudi bukan negara Islam, maka nggak ada, Pak. Nggak ada lagi di dunia ini yang negara Islam gitu ya. Ini parahnya pemikiran Khawarij, ya. Hati-hati, Pak, ya. Memang ada sekarang neo Khawarij, ya. Khawarij gaya baru, ya. Yang mana mereka ciri-cirinya, Pak, mengkafirkan negara Indonesia. Kalau mereka mengatakan Indonesia itu taghut, Indonesia itu kafir, ini berarti sudah terkena faham Khawarij itu. Ini, Pak, ini negara Indonesia ini negara Islam itu sudah kita pelajari, kan? Apa definisi negara Islam, Bang? Seperti yang telah kita pelajari, kita murojaah lagi nih, ya. Negara yang mana di dalamnya, iya, tampak syiar-syiar Islam. Pak, yang syiar Islam itu, Pak, sholat, ya kan? Tidak dilarang sholat di negara itu. Secara umum di Indonesia ini nggak ada sholat yang dilarang, ya nggak, Pak? Jumat dilarang nggak, Pak? Enggak. Haji dilarang, Pak? Enggak. Berarti Indonesia ini adalah negara Islam. Itu, Pak. Itu kategori definisi negara Islam. Taib, kemudian kita lanjutkan. Raja'u munharifina, mereka pulang ke negerinya, orang-orang anak muda yang terpengaruh dengan gurunya yang kafir itu, mereka pulang ke negerinya munharifin, dalam keadaan yang sudah, ya, tersesat, Pak. Sudah munharif dia. Ya, pemahamannya sudah dibelokkan, Pak. Sudah kena syubhat mereka. Fi diyanatihim, dalam pemahaman agama mereka. Wa akhlaqihim, dalam akhlak mereka, akhlaknya sudah gaya barat, Pak, ya, gaul, ya. Pulang-pulang udah gaul, ya. Nauzubillah, pulang udah nggak sholat, ya. Wa sulukihim, dan adab serta etika mereka. Wa hasra alaihim ala mujtama'ihim minad darar, sehingga ya terjadilah di masyarakat mereka kemudaratan, Pak. Fi hadil umur, dalam permasalahan ini, ma huwa ma'lumun musyahadun, sebagaimana yang telah kita saksikan, yang telah kita lihat dalam kenyataan, kata beliau. Berarti memang terjadi di Arab Saudi pun terjadi seperti itu, Pak, ya. Iya. Bahkan ada dulu, Pak, ya, saya ingat juga ada seorang pernah belajar bahkan dengan ulama, pernah berguru dengan Syekh bin Baz dia. Pulang-pulang jadi liberal dia, Pak. Kalau nggak salah nama panjangnya lupa saya, Al-Ghamidi. Pulang-pulang dia mengatakan jilbab itu nggak wajib, katanya. Sudah liberal gitu. Pulang-pulang dia mengatakan nggak apa-apa kita campur baur raja dengan yang mahram, itu nggak apa-apa. Bahkan judi aja dia ikut. Nauzubillah, ya, Pak, ya. Udah, karena orang liberal itu, Pak, kan semua agama itu sama, ya. Tidak ada lampu merahnya mereka, lampu hijau aja, Pak. Los saja, ya. Nak minum lah, nak mabuk lah, ya, Pak, ya. Yang penting jangan mengganggu orang, kan itu prinsip semboyan orang liberal. Yang penting kita jangan mengganggu orang. Nak minum ya silakan, nak berzina ya monggo, gitu ya. Asalkan ya suka sama suka, kata mereka, ya, monggo. Bahkan ada, ya, Pak, ya, dahulu orang yang ingin mengambil gelar doktor, Pak, ya. Siapa nama Abdul Aziz, Pak, ya? Yang di Jogja itu, ya, di UIN Jogja itu, ya. Dia menghalalkan zina.
Dia mengatakan kalau ada orang berhubungan intim suka sama suka itu bukan termasuk zina. Nauzubillahi min zalik. Ini betul-betul parah Pak ya. Inilah Pak akibat apa? Akibat terpengaruh oleh pemahaman orang kafir. Maka kita hati-hati betul Pak ya. Kita jaga diri kita, anak, keluarga kita dari pemahaman-pemahaman kafir yang menyesatkan umat kita, yang menyesatkan akidah kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan qala syarihu rahimahullah wa ma mislu ya ba'si haula'i illa kamisli taqdimin ni'aji lil kilabi dhariyahani. Dan perumpamaan yang mengirim anak-anak yang masih kecil, pelajar yang masih belum matang keagamaannya, belajar di negeri kafir, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin seperti orang yang memberikan anak domba kepada anjing yang buas ya, yang siap menerkamnya gitu. Dan itu lebih berbahaya ya, dan daripada syubhat ya yang akan kerancuan, subhat itu artinya kerancuan pemahaman yang salah yang akan ditanamkan oleh gurunya yang notabene orang kafir tersebut Pak. Maka berhati-hati Pak ya. Jadi kalau kita belajar agama Pak, langsung ke sumbernya mana? Di mana Nabi diutus? Di mana Pak? Di Mekah dan Madinah. Karena disebutkan juga dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya, Islam itu akan kembali kepada asalnya sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Di mana asal Islam Pak? Mekah dan Madinah. Dan dua kota ini Pak akan senantiasa dijaga oleh Allah walaupun terjadi fitnah Dajjal kelak. Dajjal tidak bisa memasuki dua kota ini karena dijaga oleh malaikat Allah. Nah, kalau kota-kota yang lain masuk Pak, Dajjal kuasai. Jadi Dajjal ini memang luar biasa Dajjal ya. Semua kota dia kuasai kelak. Nah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Ini keutamaan kota Mekah dan Madinah. Kemudian itu syarat yang pertama, Pak. Apa syarat yang pertama siswa yang belajar di negeri kafir Pak? Memiliki ilmu agama yang kuat sehingga enggak terpengaruh oleh kekufuran yang ada di negeri kafir itu. Kemudian yang kedua, asyartus tsani, syarat yang kedua, ayyakuna 'inda talibi min ilmi syariati. Hendaknya siswa tersebut, murid tersebut memiliki ilmu agama, ilmu syariat, mayatamakkanu bihi min at-tamyiz, sehingga dia bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang benar, wa muqara'atil batil bil haqqi, sampai dia bisa memerangi kebatilan dengan kebenaran, la'alla yankhadi'a bima hum alai min al batil, sehingga dia tidak tertipu Pak dari kebatilan yang ada. Fayadhunnahu haqqan aw yaltabisu alaih, ya. Ya, sesuatu yang dianggapnya benar sehingga itu menjadi tipu daya baginya. Iltibas itu artinya sesuatu yang samar Pak. Nah, kalau orang yang punya ilmu tidak ada iltibas, tidak ada samar lagi, karena dia tahu kebenaran, nggak ada samar, syubhat itu hilang. Karena obat syubhat apa? Ilmu. Nah, supaya samar-samar itu hilang, kerancuan benar nggak ya? Masih ragu kita ya. Benar nggak apa yang dikatakan guru saya itu? Masih ragu kan, karena kita kurang ilmu. Tapi kalau dia punya ilmu, dia sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Aw ya'jizu an daf'i fa yabqa hayranu, ya. Atau dia tidak mampu, lemah dia dari menolak ya kekufuran yang diajarkan oleh gurunya itu, sehingga dia bingung, hayran, dia terheran-heran. Aw yantabi al-batil, atau dia mengikuti kebatilan kalau yang tidak punya ilmu. Namun kalau dia punya ilmu Pak, maka dia akan mampu menjaga dirinya. Maka syarat yang kedua itu kata beliau Bapak, ayyakuna inda talibi min ilmi syariah. Siswa itu harus memiliki ilmu agama yang kuat. Wa fi du'ail ma'sur, kemudian banyak-banyak berdoa Pak. Ini doanya Pak. Ini di Al-Quran ada juga doa ini Pak. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Allahumma ya Allah, arinil haqqa haqqan, ya perlihatkan kepadaku
yang benar itu benar, warzuqni ittiba'ah, dan berikanlah aku rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah ke hatiku ya Allah sesuatu yang batil itu adalah kebatilan. Warzuqni ijtinabah, dan karunialah aku rezeki untuk bisa menjauhi rezeki di sini Pak hidayah. Karena hidayah itu Pak juga dinamakan rezeki. Maka rezeki Pak jangan kita artikan hanya sebatas duit. Kita bisa suatu rezeki ini Pak. Makanya dalam doa ini, wa arinal batila batilan, tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil ya Allah. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Rezeki di sini hidayah, petunjuk ya. Ijtinabahu, untuk menjauhi, menghindari kebatilan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena mengingat waktu, mungkin kita cukupkan di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.